Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuriddat wasiri syarifisa irin asma'i wa sifat. Yang saya hormati, saya banggakan, dan selalu saya takdimi. Kebetulan adalah guru besar kami di UNER sekaligus Ketua Komite SMA 1, Bapak Profesor Yusuf Irianto. Semoga beliau sehat selalu. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo, Kepala Pakis Bangpol Kabupaten Sidoarjo, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Sidoarjo, Bapak Lutfi, yang saya hormati dan saya banggakan. Kemudian yang saya hormati, dan ini saya kira SMA 1 bersyukurlah mendapatkan kepala sekolah seperti beliau. Kepala sekolah SMA 1 yang sekarang ini spesial, dan ketika kita diskusi itu nyambung. Beliau ini punya visi ke depan, punya arah, bukan hanya sekedar pendidikan kemudian selesai, tetapi punya arah bagaimana murid-murid beliau ini ke depan bisa jadi orang bermanfaat dan selalu relevan di zamannya. Yang saya hormati juga seluruh orang tua siswa, guru, dan siswa SMA 1 yang berbahagia, serta undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Puji syukur alhamdulillah, di siang yang cukup cerah ini kita bisa hadir bersama di forum yang insya Allah penuh berkah, dan insya Allah pada posisi sehat baik jasmani maupun rohani. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tercurah ke Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama yang bisa kami sampaikan bahwa kalau bicara sustainable suatu daerah, suatu instansi, maka daerah itu tidak boleh melepaskan diri dari jati dirinya. Local wisdom adalah benteng terakhir yang kemudian menjadi sekat kearifan lokal dirinya, kebanggaan dirinya, yang hari ini di Sidoarjo agak berkurang. Jadi Sidoarjo kalau di luar sana yang terkenal hanya lumpur lapindonya saja. Nah, ini satu hal yang harus kita rubah. Bibit-bibit kecintaan pada jati diri ini yang harus kita tampilkan, sehingga secara psikologis masyarakat Sidoarjo, generasi ke depan Sidoarjo ini tahu kalau dia itu adalah jiwa pemenang, turunane wong-wong sing apik yang punya kemajuan di zaman lalunya. Sering kami sampaikan bahwa dulu di waktu Erlangga menjabat, Erlangga itu bukan hanya membahas tentang sungai bawah tanah. Dia membagi dua sungai besar ini menjadi 23 sungai. Ini 10 abad yang lalu. Sekarang turunannya Joko kali itu bisa. Bayangkan kalau dulu leluhur kita membuat 23 sungai, kemudian kita hanya jaga tok aja tidak bisa. Nerus warisan tok aja. Ini harus terus digulik, sehingga tinggalan warisan lokal wisdom ini menjadi benteng yang kuat untuk kemajuan Sidoarjo ke depan. Kami akan mulai dari namanya intangible asset. Jadi kalau dicoba, Coca-Cola itu pasti asetnya nggak mungkin sebanyak itu. Misalkan ketika diaudit pabriknya berapa,
produksinya berapa, alatnya apa, itu mungkin katakan 2T, tetapi harganya di lapangan bisa jadi 10T. Kenapa? Ada namanya aset tidak berwujud. Ekonomi sekarang sudah berubah. Nama ini juga punya nilai yang tidak. Bahasanya itu kalau sekarang aset digital. Nah, ekonomi sudah berubah. Kalau dulu orang kepingin punya warisan 1 miliar untuk berupa tanah dan sebagainya, bisa sekarang berubah, minta warisan YouTube yang subscribernya 1 juta. Karena 1 juta subscriber itu ada nilainya, walaupun tidak berwujud, tidak bisa kita sentuh itu. Nah, frame ini yang harus menjadi frame kita bersama terkait semua potensi yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Kemarin kita mendaftarkan di hak kekayaan intelektual 4 yang di ACC. 1 lontong kupang, yang kedua tali Banjar Kemuning, kemudian udeng pacul bawang, kemudian ada lagi bandeng asap Sidoarjo. Hal-hal seperti ini harus kita daftarkan sebagai kekayaan intelektual. Bukan apa yang satu, sebagai sarana menjaga bahwasannya Kabupaten Sidoarjo itu punya aset tidak terwujud yang menjadi kebanggaannya. Jadi gak mungkin suatu saat itu diaku Malaysia. Nah, anak-anak muda ini juga sama, bisa jadi mereknya. Tadi sempat ada reok Cemandi, batik Sekandangan, batik Kenomo dan sebagainya. Ini kalau dipatenkan beda, bermerek beda, dan itu semua adalah kekayaan intelektual. Ini yang sekarang diusahakan Kabupaten Sidoarjo untuk mengkoleksi sebanyak mungkin potensi yang ada di Kabupaten Sidoarjo, diuri-uri ojo sampai jadi cerita. Hanya cerita jari ini, hanya cerita biyen dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini yang ekonomi kreatif sudah berubah, anak muda juga harus berubah. Bukan hanya yang bisa dilihat saja yang sekarang tidak bernilai. Hal-hal yang tak berwujud tadi justru punya nilai yang lebih dibanding yang realnya. Ini harus menjadi kesadaran kita bersama. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada SMA 1 Sidoarjo, Pak Kepala Sekolah yang sudah memulai hal ini. Mungkin perlu nanti dibuat sarana besar terkait kebudayaan Kabupaten Sidoarjo yang terkikis. Kemudian kami masih bersyukur lah, anak-anak muda itu walaupun suka K-pop tapi kemana-mana masih belum bawa benderanya Korea. Tapi sangat mungkin sekali suatu saat ke depan dia pakai benderanya Korea. Benar. Dan ini menjadi keprihatinan kita. Kami punya data sekian ratus warga Sidoarjo yang sudah kuliah di luar negeri, tetapi kemudian tidak mau balik lagi, minimal ke Surabaya Raya, nyantol di Jakarta, ada yang nyantol di Jerman dan sebagainya. Bisa jadi hal itu juga dikarenakan karena dia ngerasa gak ada ikatan dengan Sidoarjo, sehingga mengabdi ke Sidoarjonya saja dia bertanya oleh opo. Jadi kasta, sering saya sampaikan ini dan selalu berulang-ulang, bahwa kasta terendah itu orang yang selalu memikirkan profit oriented. Dapat apa? Naik ke atasnya passion oriented, orang yang suka, yang melakukan berdasarkan passion. Yang terakhir
tingkat paling tinggi namanya purpose oriented. Dia punya pikiran untuk berguna untuk yang lain, bukan hanya untuk dirinya, untuk keluarganya, tapi juga untuk kabupatennya misalkan. Dan hal ini tidak akan pernah mungkin bisa ada kalau semua stakeholder termasuk dinas pendidikan tidak peduli anak mudanya cinta atau tahu kebudayaan asli kabupatennya. Sehingga sekali lagi terima kasih Bapak, mungkin ini 472 ini tadi penjelasan beliau akan dituangkan di buku, mungkin juga akan kita nanti diskusikan bersama, kita lokakaryakan atau apa sejenisnya, diskusi umum, putar semua dan sebagainya. Ini penting sehingga ini bukan hanya menjadi pengetahuan di SMA 1 Sidoarjo saja, tetapi juga kita bisa geser ke SMP, ke SD dan sebagainya. Ini satu keprihatinan kita semua. Jas merah jangan pernah lupakan sejarah. Ini kalau anak mudanya sudah dari awal mau menggali, mau mencari, mau menelisik semua lokal wisdomnya, otomatis akan ada kecintaan di sana, minimal pengetahuan saja. Sekali lagi terima kasih kepada semua stakeholder yang ada di sini. Matur nuwun waktunya, semoga pertemuan ini menjadi ladang pahala bagi kita semua menuju Sidoarjo ke depan yang lebih kuat dengan lokal wisdom yang melekat, jati diri yang kuat di seluruh pemuda Kabupaten Sidoarjo. Terima kasih. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.